Shalom para pria sejati. Pengalaman membuktikan bahwa penyebab utama hancurnya sebuah keluarga adalah para suami atau ayah tidak menjadi teladan di dalam keluarganya. Sebuah pertanyaan yang ada di benak kita, apakah hal ini akan terus terjadi? Christian Men's Network adalah sebuah jaringan internasional bagi kaum pria Kristen yang lahir dari kegerakan pria yang dimotori oleh almarhum Edwin Lusko di Amerika Serikat. Ia menerima beban untuk menyampaikan pesan-pesan pemulihan bagi kaum pria dan bernubuat bagi kaum pria untuk generasi ini, yaitu menjadi pria sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Christian Men's Network Indonesia bekerja sama dengan Pundi Sarfat mempersembahkan seri Pria Tangguh yang disampaikan oleh Insinyur Edi Leo MTH. Seri Pria Tangguh terdiri dari 10 topik mengenai area ketangguhan pria yang dikemas menjadi 5 kaset audio. Inilah topik pertama, persekutuan dengan Allah. Menjadi pria sejati adalah menjadi serupa dengan Kristus. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara-saudara, mari kita berbincang-bincang tentang dunia pria. Mengapa di dunia ini diperlukan pria yang tangguh? Inilah pria yang dinanti-nantikan, pria yang diperlukan oleh dunia ini. Tetapi dalam kenyataan kita lebih banyak menjumpai pria yang menawan daripada pria yang tangguh. Pria yang menawan hanya bertahan sebentar lalu tersingkir oleh karena tantangan zaman ini. Tetapi hanya pria tangguhlah yang dapat bertahan sampai pada akhirnya. Mengapa sulit menjadi pria yang tangguh? Saudara, saya diberitahukan bahwa mengapa orang Jepang begitu pandai meniru mobil, teknologi-teknologi yang canggih, elektronik, dan mereka dapat meniru sesuatu dengan baik sekali. Apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka membeli sesuatu teknologi yang baru keluar. Alat tersebut dibawa pulang ke Jepang, lalu dibongkar balik, dipelajari, diselidiki, lalu ditiru. Saudaraku, ketika ada modelnya, kita dapat meniru sesuatu. Saudaraku, mengapa banyak pria tidak dapat menjadi pria tangguh? Karena tidak ada modelnya, saudara. Itu sebabnya di dalam pelajaran ini kita akan belajar bagaimana mempelajari model seorang pria yang tangguh. Di dalam bahan-bahan ini kita akan belajar seorang pria yang tangguh diukur dari beberapa hal. Ada 10 area ketangguhan pria. Yang pertama, persekutuannya dengan Allah. Kedua, uang dan harta. Ketiga, pertumbuhannya secara pribadi. Keempat, bagaimana ia menghadapi tekanan, krisis, dan perubahan. Yang kelima, keteguhan hatinya. Yang keenam, pekerjaan, karier, dan pelayanannya. Ketujuh, kepemimpinannya. Yang kedelapan, hubungannya dengan anak-anak. Kesembilan, pernikahan. Dan yang kesepuluh, areal seks dalam hidupnya. Saudaraku, ketangguhan seorang pria bukan ditentukan oleh apa yang ia miliki dan apa yang ia lakukan, tetapi persekutuannya dengan Allah. Adam, pria yang pertama, gagal menjadi pria tangguh. Mengapa? Karena persekutuannya dengan Allah terputus karena dosa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian 5 ayat yang pertama, dikatakan waktu Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut rupa Allah. Tetapi ketika kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga menjelaskan
Adam sesudah itu dia hidup selama 130 tahun dan ia memperanakkan seorang laki-laki, perhatikan, menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa? Rupa dan gambar Adam, tidak lagi menjadi rupa dan gambar Allah. Sejak itulah pria kehilangan model, saudara. Sejak itulah pria tidak dapat lagi belajar terus-menerus dari pria sejati yang merupakan model, yaitu Allah sendiri. Sehingga sejak itu begitu sulit manusia untuk mencapai gambar pria yang tangguh itu. Paling tinggi orang hanya dapat mencapai seperti Adam, karena Adam adalah model pria yang telah jatuh dari gambarnya yang semula. Kalau begitu, bagaimana kita dapat menemukan model yang ideal tersebut? Saudaraku, puji Tuhan, Kristus datang ke dunia ini, dia mati di kayu salib. Dia menebus kita dari dosa, supaya saudaraku, kita boleh dipersekutukan kembali dengan dia. Dan ketika kita dipersekutukan kembali, maka kita kembali mengenal pria sejati, pria tangguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Itulah yang menjadi visi dalam pelayanan pria sejati. Ketika kita ingin menjadi pria yang tangguh, pria yang sejati, apakah standarnya, apakah modelnya, saudara? Mudah sekali, Kristuslah modelnya. Kalau begitu, saudaraku, marilah kita kembali kepada persekutuan dengan Kristus. Melalui persekutuan dengan Kristus, kita dapat berubah semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, persekutuan menghasilkan kesamaan karakter. Contohnya, kalau saya sering bersekutu dengan orang yang kudus, lama-lama saya akan hidup kudus. Kalau saya sering bergaul dengan penjahat-penjahat, lama-lama saya akan sama dengan penjahat. Kalau saya sering berteman dengan orang-orang yang suka main judi, lama-lama karakter saya suka judi. Saudaraku, persekutuan selalu menghasilkan kesamaan karakter. Itu sebabnya mari kita bersekutu dengan Kristus, karena dari situlah kita akan mulai bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dengan demikian kita akan semakin serupa seperti gambar Kristus yang adalah pria sejati, pria yang tangguh itu. Saudara, karakter adalah sebuah kekuatan. Karakter adalah sebuah ketangguhan. Mari kita berfokus kepada karakter, bukan hanya sekedar karisma. Karisma adalah sesuatu yang Tuhan berikan tanpa kita melakukan apa-apa. Kita tidak perlu membanggakan karisma, karena karunia adalah pemberian. Kita tidak berbuat apa-apa, kita dapat memilikinya, saudara. Tetapi karakter adalah kekuatan yang perlu kita tumbuhkan. Karisma dapat membawa seseorang ke atas, tetapi hanya karakterlah yang dapat mempertahankannya tetap di atas. Karisma dapat mengumpulkan banyak orang, tapi hanya karakter yang dapat mempertahankan orang-orang itu. Saudara-saudara, ada banyak orang memiliki karisma yang luar biasa, tetapi tanpa karakter, saudaraku, justru karisma itu akan membunuh dia, menghancurkan hidupnya, merusak hidupnya, saudara, karena tidak didukung oleh karakter yang cukup. Saudaraku, mari kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Kita mau belajar menjadi pria sejati hari demi hari dengan tekun. Tidak ada cara yang mudah, saudara. Kita perlu bertumbuh terus-menerus. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang berfokus kepada karisma tanpa karakter. Kita ingin segala sesuatunya cepat. Hasilnya apa, saudara? Saya sebut kita menjadi Kristen jamur. Saudara pilih, apakah engkau mau menjadi Kristen jamur atau Kristen pohon aras yang tinggi besar, yang saudaraku dahan-dahannya begitu luar biasa, batangnya begitu besar. Kalau Kristen jamur memang mudah. Dalam sehari, saudaraku, kita bisa menumbuhkan jamur. Tapi dengar baik-baik, dalam sehari juga, saudaraku, jamur itu bisa habis. Dan paling-paling kita jadi Kristen
yang akhirnya saudaraku singkat sekali kita sudah selesai dan tidak lagi ada di dalam jalan Tuhan. Saudaraku, jamur paling-paling akan menjadi makanan yang enak, saudaraku, yang setelah dimakan kemudian dibuang ke jamban. Tidak bisa, saudaraku, melakukan perkara-perkara yang mulia. Tetapi pohon yang besar, saudaraku, yang batangnya luar biasa, dapat dibuat menjadi monumen, menjadi benda-benda yang mulia, menjadi bahan yang tahan ratusan tahun, saudaraku. Saudaraku, mari kita menjadi pria yang tangguh seperti pohon aras itu. Mari kita bertumbuh serupa dengan Kristus. Berfokuslah kepada karakter. Dan mari kita bertumbuh. Ingat, langkah pertama untuk menjadi pria sejati adalah bersekutu dengan Kristus. Sebab hanya melalui persekutuan dengan Kristus kita dapat terus bertumbuh ke arah Kristus. Tuhan memberkati. Berikut ini adalah kesaksian dari peserta pemuridan pria yang begitu diberkati lewat topik yang baru saja kita dengar bersama-sama. Pria-prianya Allah, apa kabar? Saya seorang pengusaha dari Full Gospel Businessman Fellowship International. Pada saat saudara mendengar, saya sudah mulai diproses oleh Tuhan untuk menjadi lembut tapi tegas. Saya mau menyaksikan kepada saudara di mana sewaktu tahun 85 saya menikah. Di saat itu, saya itu adalah seorang laki-laki yang tidak tegas, juga sangat kasar sekali. 3 bulan setelah kami menikah, kami mengadakan honeymoon di Amerika. Dan di saat itu saya merasakan bahwa saya ini bukan seorang laki-laki yang gentleman, karena saya minta untuk bercerai dengan istri saya. Saya melukai, saya menjadi pria yang sangat-sangat kasar. Saya melukai terus. Tapi ternyata saat itu bos kami juga mendamaikan secara duniawi, dan kami berlanjut. Dan tetap setiap kelakuan saya selalu menyalahkan. Anak-anak salah, saya selalu menyalahkan dia. Pembantu bahkan salah, saya juga menyalahkan dia dengan kata-kata yang kasar. Dan karyawan juga begitu salah, saya juga salahkan dia. Dan apapun kejadian, saya selalu menyalahkan istri saya. Saya begitu membentuk istri saya itu seperti monster. Saya menciptakan suasana yang sangat tidak nyaman dalam rumah tangga. Di dalam perusahaan, saya tidak menemukan damai sejahtera. Saya selalu terjadi keributan yang sangat-sangat menyakitkan, yang melukai hati. Bahkan sampai berapa kali mengulangin untuk mau bercerai. Tapi pendengar yang berbahagia, di saat-saat saya mulai ingin mencari kebenaran, saya tidak dapat kebenaran ini dimanapun. Tapi di saat saya sudah mulai dikenalkan untuk men's camp pria sejati, pertama saya mengikuti, saya mulai melakukan bersaksi. Tapi apa daya, keluarga kami tidak percaya perubahan-perubahan ini. Saya begitu jatuh lagi dalam dosa. Saya mencoba mengikuti kembali men's camp untuk sekian kali. Saya mencoba lagi. Dan saya pikir saya lakukan untuk keluarga saya. Tapi di pihak istri saya, di pihak keluarga saya, kebalikan. Seperti contoh, suatu hari saya berkata kepada istri dan anak-anak saya. Saya katakan, mari kita mau jalan-jalan ke puncak. Pada hari Minggu pagi kita bisa berbakti di sana dan kita bisa menikmati suasana di sana. Sewaktu hari Minggu
berangkatlah saya bersama keluarga sejak pagi. Setelah sampai di puncak, kami datang di sebuah gereja. Di saat kami mulai berbakti dengan suasana yang sukacita. Tapi setelah usai kami mulai kembali dari gereja mulai pulang, saya mengatakan, ayo kita makan, kita breakfast. Setelah itu kita akan ke Cibodas. Di saat saya mengatakan itu, istri saya begitu marah. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya lakukan menurut saya itu benar. Ternyata terjadi keributan yang sangat besar hanya lantaran saya mau ke Cibodas. Terus kami langsung kembali ke Jakarta dengan kemarahan dan saling luka, saya dan istri saya, demikian juga anak-anak. Kembali saya merenungkan kejadian ini. Tuhan, Kau tolong. Setelah itu saya kembali lagi mengikuti mass camp. Puji Tuhan, sekarang saya mulai diproses dan mulai menahan setiap kemarahan. Setiap istri saya mulai mencoba melayani mereka. Saya mencoba cek diri saya kembali kepada mereka. Seperti apakah Bapak? Seperti apakah suamimu ini? Saya tanyakan selalu kepada mereka. Nah, di saat itu saya mulai sedikit demi sedikit Tuhan ubah, sehingga saya merasakan bahwa saya memiliki Tuhan yang begitu baik kepada saya, sehingga saya boleh menjadi lembut dan juga tegas, tidak seperti yang terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong. Biarlah dalam kesaksian saya ini akan menjadi berkat buat saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati.